Berarti banyak juga sebenarnya obat yang dikonsumsi ya, Pak Riko ya? Banyak karena kan gini, itu kan semua saling mendukung ya, menurut saya ya. Karena gini, ketika COVID itu sudah turun sampai ke paru-paru, maka si penderita tuh akan terkena namanya pneumonia. Dan itu pasti akan efeknya itu terjadi ada cairan di dalam paru-paru. Nah, untuk itu mesti dikeluarin. Nah, salah satu obatnya itu yang untuk mukolitik itu. Ya. Dan ketika yang paling berat itu memang ketika sedang masa perawatan awal, Mas. Itu yang namanya kloroquine, Mas. Saya kalau ditanya orang masih mau nggak minum obat itu, kalau boleh, seumur hidup saya nggak minum lagi, Mas. Itu yang namanya tahun pepaya pahit. Ini lebih pahit, Mas. Kloroquine itu bentuknya cairan ya berarti, Pak Riko? Oh, enggak. Ini apa tablet? Tablet. Oh, tablet tapi pahit banget rasanya. Waduh. Itu yang namanya perut, lidah, segala macam. Itu yang namanya, tahu nggak yang paling menyiksa selama di sana itu apa, Mas? Makan. Oke. Saya sadar tanpa makan, maka saya nggak bisa sembuh. Iya. Tapi saya harus makan. Tapi begitu makan, Mas, semua yang kita makan tuh rasanya pahit, gosong, nggak karuan. Jadi saya ini karena efek obat berarti. Efek obat. Efek samping obatnya ya. Saya berupaya, udahlah saya telan aja sampai batas mungkin udah dekat-dekat mau muntah baru saya berhenti. Saya udah gitu aja, pokoknya gimana caranya mesti itulah saya, karena berpikirkan saya juga kepengen sembuh gitu ya. Jadi begitulah. Nah, begitu kondisinya udah mulai membaik, saya udah tidak demam, infus dicabut, dosis mulai diturunin, dosis obat kloroquine-nya diturunin, terakhir malah dihentikan. Nah, baru hidup mulai agak bermakna gitu loh, Mas. Mulai makan tuh ada rasa, kayak gitulah. Itulah kira-kira selama dirawat di sana. Berapa lama berarti Pak Riko di Rumah Sakit Duren Sawit itu, Pak? Di Duren Sawit saya masuk tanggal 18 dan saya keluar tanggal 1 April. 18 Maret saya keluar 1 April. 2 minggu lebih berarti ya? Iya, sekitar segitu. 2 minggu. 2 minggu. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung kan saya tuh kan swabnya kan tanggal 15. Sebenarnya totally 15, tapi saya masih di mitra keluarga kan. Jadi sebenarnya 15 itu kan saya sudah positif, meskipun hasilnya baru saya peroleh tanggal 17. Pak Riko, saya kan awam nih, saya cuma tahu lihat-lihat dari gambar aja soal si swab test yang katanya diambil air liur dari mulut ya, apa gimana sih Pak Riko swab test itu yang dijalani? Saya yakin kalau orang sekali ikut swab test pasti nggak mau lagi. Iya, itu mungkin banyak ketakutan orang juga yang mau swab test karena prosesnya katanya agak sakit ya, dari hidung sakit, dari mulut. Mas. Tahu itu ya? Kan buat cotton bud. Iya. Tapi ini pentilnya itu lebih gede lagi, Mas. Dimasukin ke hidung. Dimasukin ke hidung, dicolok, bukan cuma di hidung sedikit gitu, dicolok terus sampai ke dalam, sampai kira-kira dia kan antara hidung dan mulut kita tuh kan salurannya ketemu tuh, namanya tenggorokan kan. Nah itu dia dicolok terus sampai di pangkal ini. Jadi begitu habis dicolok itu tuh air mata kita keluar, Mas. Nah itu yang dari hidung. Kalau yang dari mulut itu dicolok sampai di posisi amandel. Jadi kita tuh habis itu bisa muntah. Gitu. Jadi orang, saya yakin kalau bisa sih kagak ada yang mau tuh. Cuman ya itu yang paling efektif tuh. Iya. Protokolernya sih kalau udah ada gejala memang itu yang paling mendekati hasil ya. Oke. Untuk keluarga sendiri gimana Pak? Waktu itu kan banyak kontak tuh. Dilakukan swab test juga atau gimana? Jadi gini, ketika istri saya suruh pulang dan isolasi, statusnya ODP. Demikian juga anak saya yang laki. Saya punya anak 3. Satu anak saya yang paling tua sudah bekerja di luar negeri, yang nomor 2 kuliah di Semarang, dan yang ketiga ini waktu itu ada. Nah,
ketika mereka pulang tanggal 18, istri saya pulang, kemudian dihubungi langsung oleh puskesmas. Puskesmas menghubungi karena status mereka semua ODP. Kemudian dilakukanlah tes swab, mereka diminta datang ke puskesmas, tes swab lah mereka tanggal 20. Tanggal 20 tes swab, kemudian tanggal 30 dilakukan rapid test. Nah, dari rapid test tanggal 30 April itu ya, kemudian tanggal 1 Mei keluarlah hasil untuk swab testnya. Ini yang luar biasa nih istri saya. Istri saya itu nemenin saya Mas di ruang isolasi. Iya, saya batuk, bersin, dia itu swab testnya negatif, rapid testnya negatif. Malah yang positif itu anak saya yang laki. Anak saya yang laki positif swab, positif rapid. Nah, kemudian karena tapi masuk gejala sangat ringan. Jadi waktu itu ditawarkan oleh puskesmas mau isolasi sendiri di rumah atau di Wisma Atlet. Nah, waktu itu dia pilih di rumah karena pada saat itu sedang ujian tengah semester. UI kan semua lakukan kuliahnya secara online. Ya sudah, kemudian anak saya dilakukan kembali tes swab pada tanggal 3 Mei, masih positif. Kemudian dilakukan lagi tes swab pada tanggal 17 dan hasilnya negatif. Jadi dan diminta untuk, nah istri saya dari tanggal 30 itu rapid, kemudian tanggal 7 dibikin rapid test lagi, negatif. Dan sampai sekarang bagus, nggak ada masalah, nggak ada ini. Dan itu yang membuat saya juga luar biasa tuh, mujizat tuh. Iya, ternyata kontak dengan pasien pun belum tentu positif ternyata ya, Pak Riko ya? Belum. Bisa juga kayak gitu ya? Oke, sementara Pak Riko sendiri setelah pulang dari Duren Sawit, ada swab test lanjutan lagi yang menyatakan hasil negatif, Pak Riko? Jadi waktu saya di Duren Sawit, itu saya, jadi karena kan tanggal 20 itu saya sudah cabut infus dan kelihatan sekali secara fisik itu perbaikan gitu ya, ada perbaikan dalam ini saya, maka mereka melakukan tes swab itu pada tanggal 24, dia ambil tes swab lagi selama saya di sana, kemudian tanggal 27 juga diambil lagi. Nah barulah hasilnya itu diberitahu ke saya tanggal 1 bahwa dua-duanya negatif. Nah ketika dua-duanya sudah negatif, maka saya baru boleh pulang. Itu prosedur protap kayaknya, prosedur tetapnya mereka untuk boleh memperbolehkan. Tapi meskipun demikian, dokter minta saya untuk tetap di rumah selama 14 hari. 14 hari untuk pemulihan. Ya saya di rumah, saya nggak kemana-mana, tapi yang saya lakukan olahraga aja Mas. Jadi besok kan karena saya nyampainya malam, besoknya saya coba jalan. Kenapa? Karena saya memang baca juga literatur. Memang ketika kita pulang Mas ya dari rumah sakit, COVID ini, memang ada saya rasakan dampaknya di paru-paru. Jadi meskipun kita sudah oke, tapi ketika tarik nafas, nah itu memang perlu olahraga Mas. Paling enggak supaya paru-paru kita ngembang. Jadi ketika saya mulai jalan, kemudian kena sinar matahari, saya ngerasakan banyak perubahan. Mulai nafas saya lebih lega dan lain sebagainya. Selain itu ya berhenti merokok, saya udah berhenti merokok deh. Itu hikmah dari kejadian belakangan ini ya, berarti Pak Riko ya. Baik, Pak Riko, sehat-sehat terus Pak Riko, untuk istri dan anak-anak Pak Riko. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang negatif ya selanjutnya ya Pak Riko ya. Iya, terima kasih. Pak Riko, terima kasih pemirsa Generasi Matching, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Siap, Pak Riko, terima kasih Pak Riko, sehat-sehat Pak Riko ya. Ya, terima kasih.